bagaimana cara mendaftar di SMK secara online, tidak boleh secara langsung. Jadi mereka nanti menyampaikan sama kita bagaimana tahap-tahap yang dilakukan ketika ada rencana kalian untuk masuk di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Ya, jadi coba kalian mendengar, kalian lihat bagaimana cara-cara yang disampaikan nanti oleh bapak-bapak yang ada di sini. Dengar? Dan sebelumnya terimalah salam kami dalam bahasa daerah Siau. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya SMP Negeri 2 Sidoarjo. Pertama-tama puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana bisa kita berkumpul bersama di tempat ini untuk melaksanakan berbagai sosialisasi. Karena ini adalah sangat terpenting juga bagi kelas 9 yang mau ingin mendaftar di tingkat SMA dan SMK. Karena ini adalah modelnya perdana, yang pertama sekali untuk melaksanakan sosialisasi ini. Kemarin sudah dilaksanakan untuk pendaftaran anak yang masuk SMK, tetapi mereka tidak tahu apa. Mengapa? Karena belum ada sosialisasi. Tapi melihat dari Sumatera Utara yang beberapa kendala itu tahun-tahun yang lalu, sehingga mereka sekarang menyampaikan kepada kita di SMK Negeri 1 Sidoarjo untuk menyampaikan berbagai sosialisasi. Pendaftaran adalah secara online, bisa di rumah. Di rumah pun bisa Anda berada melalui HP, bisa kita mendaftar secara online di sekolah yang kita tuju. Nah, bagaimana caranya nanti? Maka kita langsung beritahukan. Kemudian kami sampaikan dari SMK Negeri 1 Sidoarjo bahwasanya karena kebanyakan dari SMP Negeri 2 ini yang mau untuk ke SMK Negeri 1 Sidoarjo. Dan sangat beruntung juga, kami beritahukan saja dulu sebelumnya, ada 4 jurusan. Ya, 4 jurusan terbuka di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Pertama adalah TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Istilahnya bagian komputer, bagian jaringan. Berarti siapa yang berminat di sana juga bisa langsung ke sana juga. Ya, mendaftar langsung di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Kemudian ada lagi jurusan yang lain, yaitu kedua DPIB, Desain Pemodelan Informasi Bangunan. Jika Anda juga berminat di sana, bisa untuk merancang, ya, menggambar bangunan, itu uang, duit itu. Jika kamu bisa merencanakan suatu bangunan sekarang, apalagi kalau kita lihat di desa-desa kita sekarang, pembangunan desa, bahkan pun pekerjaan di desa sering untuk difungsikan itu. Ya. Maka tidak tertutup kemungkinan perempuan juga bisa masuk di sana. Seperti itu yang disampaikan kepada seluruh siswa kami. Ada jurusan juga DPB. Kemudian yang ketiga adalah ATPH atau masih ada berpikir kemarin. Makanya gagal di SMK 1 Sidoarjo kemarin ATPH ini. Berpikir orang tua, berpikir siswa. Tuh juga kita ini nanti bekerja di ladang, ya kan? Bekerja di sawah. Dan bukan itu sebenarnya tujuan kita untuk sekolah ini. Kita tahu teknik, cara menanam yang baik, cara menghasilkan buah yang baik. Sekarang pertanian itu kalau memang kita geluti juga, bisa kalah PNS ini, pegawai negeri sipil, tidak ada artinya. Bahkan pengusaha itu tidak ada artinya. Hasil dari yang namanya pertanian sangat luar biasa kalau kita coba untuk mengolahnya dengan baik. Si maneba data, dasi segala bah lingkungan ada yang biasa. Lata ada contohnya si maneba ila pada suhabea, itani ibaka bino, itani baka dalu, lekan daunnya uli. Sehingga hasilnya juga
tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Tapi inilah kita dari SMK 1 Seduluri bagaimana mengolah agar anak itu nanti bisa lebih mandiri lagi, ya. Bisa langsung, tidak harus melanjut, bisa untuk langsung buka usaha sendiri. Nah, begitu juga ada asisten keperawatan, jurusan asisten. Nah, keperawatan sekarang adalah ada juga di SMK Negeri 1 Seduluri. Jika Anda berminat, sudah tamat dari SMK, bisa kita buka usaha kita sendiri. Ya. Masih di sini kan. Biasanya kalau saya pakai data ya, internet. Jadi pasti kalau misalnya saya lumayan ini banyak main game. Ada beberapa yang bersatu kemudian biasanya online menggunakan internet. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan ini? Sesuai yang sudah disampaikan oleh tadi Bapak Suku bahwa kita pun di rumah kita bisa menantangkan diri kita dan bisa memilih jurusan mana yang kita mau. Di SMK Negeri 1 Seduluri, khususnya kita sudah sediakan website. Kamu bisa lihat di sana nanti apa saja jurusan yang Anda mau minati. Nah, sekarang kan kalau misalnya suatu saat 3 tahun ke depan kita kan tidak tahu Anda itu mau jadi apa. Ini masih tahapan menengah di SMK ini. Jadi ketika kamu nanti ke SMK, kamu sudah bisa memilih, menentukan di mana kira-kira bakat kamu. Mau jadi apa tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Suku. Mau jadi perawat, ada kita sediakan. Kita akan dibimbing, kita akan diarahkan bagaimana cara merawat baik, menjadi tim kesehatan untuk menolong orang lain. Misalnya dalam keadaan sakit, kita bagaimana cara merawat, termasuk juga keluarga kita sendiri, itu penting. Juga karena sekarang adalah penuh dengan yang namanya ilmu teknologi, kita bisa masuk memilih jurusan IKJ. Kalau misalnya di bidang komputer, kamu punya bakat di sana, tentu kita akan di sana juga akan diarahkan kamu untuk menguasai aplikasi apa saja yang dipakai untuk jaringan, menggunakan komputer, bagaimana cara memakai komputer, mengerti di sana juga akan dilatih kamu di SMK. Kemudian tidak lagi di DPB, di jurusan bangunan, kamu dilatih bagaimana mendesain bangunan. Seperti di sini kan sekolah ini pasti butuh seorang desainer. Bagaimana tata bangunan itu? Apakah dibuat hanya sekedar saja atau memang direncanakan supaya ketika ada musibah misalnya gempa tidak mudah roboh. Tentu itu butuh yang namanya arsitek merencanakan bagaimana ketahanan daripada bangunan itu. Disitulah kamu nanti kalau mau jadi ahli bangunan. Pertanyaan juga ada 4 kali jurusan. Pertanyaan itu sekarang orang berpikir bahwa itu adalah tidak sukses. Justru di sana sekarang lebih banyak sukses di pertanian. Profesi petani tapi berdasi. Dia bisa, kita mau jadi pengusaha, kita bisa mengaku. Di sana kita diarahkan bagaimana kita mengelola tanaman pangan. Bagaimana supaya berhasil. 1 pohon cabai bisa menghasilkan 500.000 per bulan. Yakin? 1 pohon cabai bisa menghasilkan 500.000 dalam 1 bulan. Tidak yakin ya? Hanya 1 pohon cabai. Tapi bagaimana cara itu? Itu akan dilakukan nanti. Bagaimana memanfaatkan daripada tanaman yang hanya 1 cabai, 1 pohon cabai bisa menghasilkan 1 bulan. Tentu itu kita butuh proses, kita mau belajar. Baik, saya akan arahkan kita singkat saja. Ini khusus di SMK Negeri 1 Seduluri ya, karena berbeda. Aplikasi yang sesungguhnya nanti akan, karena kemarin saya sudah buka, belum lagi bisa diakses karena masih tahapan persiapan. Pendaftaran ini nanti akan dimulai pada bulan Mei tanggal 19. Jadi karena masih bulan 4 sekarang, ini masih tahapan simulasi awal. Jadi aplikasi yang kita pakai yang sesungguhnya nanti masih belum bisa, masih persiapan. Mas saya buka. Jadi untuk sementara kita pakai yang disediakan oleh, kita klik ya Google Chrome, kita pilih. Nah itu dia. Jadi ada alamat yang harus kita ketik pada tabulasi pencarian. Misalnya kan pernah mencari sesuatu di Google,
Nah, ya, misalnya kalau ada tugas-tugas kita cari, kita ketik kata kunci, misalnya tugas matematika atau soal-soal matematika, kita ketik soal matematika, langsung nanti akan ditampilkan apa saja yang sudah tersedia di Google itu. Kenapa ini? Ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini juga caranya untuk lebih gampang, tidak harus atau juga melalui SMS. Jadi seperti saya punya ini, saya sudah kirim tadi melalui WA. Saya ambil dari WA yang sudah saya kirim. Sana ini. Salah, karena pada saat mengisi data kita itu berkesalahan. Misalnya kurang satu digit, satu angka kurang. Nah, biasanya nanti dipengaruhi pada saat penerimaan beasiswa seperti PIP kalau di SMK ya, itu pengaruh sekali. Salah data tidak sesuai dengan di kartu kita, kartu pelajar dan juga kartu KIP, maka itu akan berpengaruh. Bisa saja nanti kita tidak terima bantuan daripada pendidikan itu. Misalnya ada 1 sampai 10, 0, 9 saya seperti ini. Karena 10 digit ya. Kemudian nomor kartu keluarga. Nomor kartu keluarga itu dapat dari mana? Kartu keluarga ya. Ya, itu yang paling atas ya. Oke. Biasanya berapa digit itu? 16 digit ya. Diketik sampai selesai ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nomor induk kependudukan nih. Nah, nik kita itu ada di kartu keluarga juga, tepat di nama kita. Di mana ada nama kita di kartu keluarga, kita lihat nik kita di situ, nomor induk kependudukan kita. Biasanya itu juga 16 digit. Oh. Kemudian diketik nama ayah. Misalnya Abang Daud, Bapak Daud ya. Contoh ya. Kemudian nik ayah kan ada juga di kartu keluarga. Juga diketik. Contoh. Dana pekerjaan ayah, Tani. Sesuai dengan ada juga di kartu keluarga ya. Semua yang dilengkapi di sini sampai di pertanyaan ini dulu itu termuat di kartu keluarga. Kemudian nama ibu, misalnya Wita, contoh. Kemudian tapi ditulis dengan lengkap ya, sesuai dengan kartu keluarga. Ini karena saya singkat saja supaya cepat. Nik ibu juga demikian. Kemudian pekerjaan ibu, kadang kan ada juga bapak kita petani, tapi ibu misalnya pegawai negeri, contoh. Misalnya PNS, bukan sini. Nah, PNS, contoh. Nah, di sini diminta jumlah bersaudara. Contoh, misalnya kita di rumah itu anak bapak kita itu ada 5 bersama kita. Jadi kalau ditanya jumlah bersaudara itu berarti semua ikut kita di 5. Kemudian ditanya anak keberapa. Nah, mungkin kita pilih anak ke-10 ya, sementara hanya 5 bersaudara kan, tidak masuk akal. Itu juga nanti dikira asal-asalan. Pasti pilihannya di pertama, di kedua, ketiga, keempat, kelima. Misalnya anak pertama saja. Kemudian tempat atau alamat tempat tinggal ya ini. Di sana kita ditulis alamatnya. Di sana Puno Siareel, Desa Umbu Balodano, contoh. Kecamatan Sugori, Kabupaten Nih. Kemudian perlu diperhatikan kartu keluarga ya, kartu apa? Kartu yang kita punyai. Misalnya kita sudah ada KIS, sudah ada PKH, sudah ada KIP.
itu ditandai apa saja yang sudah dilengkapi. Misalnya ada, diklik seperti ini, ada PKH, ada diklik juga. Misalnya PKH sedang dalam proses pengurusan, bisa pilih ini sedang diurus. Contoh ya, atau misalnya kartu KIM-nya tidak ada, pilih tidak ada. Kalau ada, pilih ada. Misalnya ada kartu lainnya, pilih saja begini. Kalau ada misalnya kartu yang belum ada, yang mungkin adik-adik semua punya, itu untuk membantu menunjang daripada pendidikan kamu, pilih lainnya. Dan ada lagi, itu dibawa nanti pada pemberkasan secara manual, di fotokopi dan diserahkan di sekolah yang Anda tuju. Di sini juga tahun tamat ini penting karena mungkin ada yang tahun tamat sebelumnya dan mendaftar ulang kembali. Saya ada kakak kita mau melanjutkan lagi, tidak masalah. Tapi itu disesuaikan umurnya ya. Karena tamat dia kemarin tahun 2021. Kalau kita sekarang tamat 2022 ya. Kemudian kita masuk pada jurusan favorit. Misalnya ada jurusan tadi yang disampaikan oleh Bapak Guru di depan ini. Ada 4. Ada teknik komputer dan jaringan. Yang kedua asisten keperawatan. Itu tentang kesehatan tadi. Kemudian desain pemodelan dan informasi bangunan. Dan ATPH, agribisnis, tanaman pangan dan hortikultural. Jadi ini tentang pertanian. Pilih misalnya salah satu favorit kamu itu yang kamu suka, misalnya kesehatan. Pilih contoh. Nah, di kesehatan itu juga nanti akan diseleksi lagi, termasuk tingginya, termasuk nilainya, nilai hasil akhir, nilai ujian akhir, apakah itu bisa memenuhi. Karena setiap yang di kesehatan itu bukan orang-orang yang tidak mau belajar, tapi memang harus belajar karena berguna untuk menolong orang. Nanti masuk kesehatan tapi bukan untuk menolong orang sakit, tapi menambah sakit. Jadi itu perlu diseleksi. Termasuk tinggi badan. Itu juga. Misalnya pasang infus tapi tidak sampai pada gantungannya, nanti minta bantu sama orang sakit, bantu saya dulu. Tidak mungkin. Nanti itu disesuaikan. Ya. Itu ada seleksinya. Nah, karena ada seleksi di situ, di jurusan itu, misalnya contohnya kan, Anda harus punya jurusan alternatif. Kalau misalnya Anda memang suka sekali di SMK Negeri Teluri, kamu mau sekolah di SMK Negeri Teluri, tapi harus memilih jurusan. Misalnya kata kamu di ASKEP, di asisten keperawatan, bisa pilih alternatif. Misalnya kalau tidak di asisten keperawatan, maka saya pilih TKJ. Atau juga kalau tidak saya tamat, misalnya tidak lulus di situ, tetap saya pilih ASKEP. Boleh. Artinya hanya satu yang memang kamu inginkan. Kalau misalnya kamu diarahkan di yang lain, berarti kamu siap terima konsekuensinya ketika kamu gagal seleksi. Karena kamu tidak lulus karena tinggi badan, ukuran badan kamu hanya 40 cm. Bisa bertanya Pak? Boleh. Kalau misalnya tidak lewat seleksi ASKEP dan kedua juga alternatifnya ASKEP, lalu tidak, apakah bisa lagi pilih jurusan yang lain? Masih bisa. Tapi misalnya kan biasanya itu kalau kita punya pilihan, boleh pilih jurusan yang lain dulu. Ini kan bukan favorit kita, tapi yang diutamakan nanti yang favorit kita ini. Tidak, maksudnya ketika isi aplikasi itu dia pilih dua asisten keperawatan. Ya. Lalu pada saat seleksi tidak lewat. Ya. Apakah bisa lagi pilih jurusan yang lain? Bisa kembali lagi mendaftar, dan maksudnya panitia akan nanti menyeleksi, menanyakan nanti, memberikan pertanyaan apakah masih mau lanjut tapi dengan jurusan yang lain. Masih ada 3 lagi disediakan jurusan. Berarti masih bisa. Kemungkinan Ya, bisa diterima di jurusan yang lain. Walaupun dua itu dipilihnya. Iya. Bisa. Ya. Kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya.
Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir, nomor HP. Nomor HP ini penting. Tidak harus nomor HP kamu, karena kamu tidak punya HP. Pak, saya tidak punya HP. Orang tua bisa, kakak bisa, yang penting bisa dihubungi. Dan Anda dikenal oleh yang pemilik HP. Saya ditanya, dihubungi kan? Ini ada, ini benar nomor Vivin? Dibilang yang punya HP. Oh tidak, bukan. Maksudnya kan berarti bukan nomor tetangga kita juga, bukan nomor orang tua. Kasih yang nomor dikenal, yang mengenal Vivin. Dan ada tetangga atau ada paman, supaya bisa dikonfirmasi ketika ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan oleh panitia. Contoh, setelah sudah selesai, pastikan semua sudah mengisi. Bisa kembali lagi ke awal, atau ragu-ragu kan? Tadi saya salah ini. Misalnya, seharusnya saya ada PKH. Oke, pilih kembali lagi, cek lagi dari awal. Baru setelah semua sudah yakin, kamu sudah isi dengan apa, dengan benar, silakan kirim. Nah, jadi data Anda sudah direkam oleh panitia daripada SMK. Jadi kira-kira itu dulu berupa penjelasan tentang pendaftaran di SMK Seluring. Manakala nanti ada lagi yang mau ditanyakan, bisa nanti langsung saja konsultasi. Mungkin ada bapak ibu guru yang harus kenal di SMK, ini kamu tanya-tanya juga. Atau kedua, kalau mau konsultasi suatu saat, misalnya kan bulan 5 ke depan, tanggal 19 tulis itu ada pertanyaan baru timbul, bisa juga sampaikan atau telepon nomor panitia. Mana tahu dulu ya. Jadi website ya, bisa langsung hubungi juga nomor ini, langsung dikirim menggunakan SMS gratis supaya tidak pusing-pusing nanti untuk mengetik. Atau juga melalui WA, kalau ada WA kalian, misalnya ada WA dari rekan kita di rumah, pinjam, tolong kirimkan link pendaftaran SMK Seluring Pak, saya akan kirimkan. Jadi ketika nanti sudah dikirimkan, tidak usah ketik ulang, tinggal klik aja, jadi langsung terbuka di Google Form. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, jadi mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih. Belum jalan. Ya, saya Baik, terima kasih yang telah disampaikan oleh Pak Eka tadi sebagai informasi bagaimana cara untuk mendaftar ke PDB ini, karena dia bersifat online. Dan harapan kita dan harapan kami semua, kita seluruh atau kalian seluruh kelas 9 bisa tahu mengenai ini, ya, terbuka wawasan kita dan tidak akan menanya-nanya lagi nanti bagaimana cara untuk mendaftar. Tetapi kalau memang ragu, masih ada keraguan, mungkin beberapa minggu ini hampir lupa juga nantinya, itu juga masuk daftar nanti agak-agak ragu-ragu Anda. Negeri Satu Seluring untuk menanyakan bagaimana cara untuk mendaftar untuk lebih bagus lagi. Kemudian mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Guru SMK Negeri 2 yang telah memberikan waktu kepada kami untuk melaksanakan sosialisasi ini, melaksanakan sekaligus simulasi, dan harapan kita adalah agar anak-anak kita ini makin berkarya ke depan, lebih semangat untuk belajar. Demikian yang kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Nama Philip.
tadi penjelasan bagaimana cara mendaftarkan di SMK Negeri 1 Sidoarjo yang telah disampaikan oleh Bapak Eka tadi di sini. Dan seperti yang Bapak-bapak bilang tadi bahwa kalau ada yang masih ragu-ragu cara mendaftar di SMK Negeri 1 bisa menghubungi tadi nomor itu, nomor telepon, nomor HP, silakan dihubungi, itu mungkin nomor panitia. Dan di situ nanti dijelaskan lebih detail lagi, ya. Kalaupun tidak ada yang mau masuk di SMK Negeri 1 dan mungkin seperti ini juga di SMK atau SMA yang lain. Cuma kita mendapatkan website mereka, sekolah di mana sekolah yang kita tuju. Dan mudah-mudahan saya rasa ada pasti yang masuk di SMK Negeri 1 Sidoarjo yang ada di sini. Ya ya, pasti ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari SMK Negeri 1 Sidoarjo atas sosialisasi yang bapak-bapak bawakan di kami di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Ya, semoga anak-anak kita yang ada di sini dan mungkin juga yang tidak hadir di sini, pasti ada yang masih belum hadir di sini. Mudah-mudahan mereka bisa mendaftarkan diri di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Baik, demikian saja. Kalian nanti langsung pulang ya. Dan kalau boleh Pak, kursinya dibawa di kelas.